Halo sahabat YouTube semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Garasiku. Yang punya masalah seperti ini di Kia Visto, punya saya Kia Visto 2002 yang mengalami RPM tidak stabil. Saya nyalakan dulu ya. Seperti ini. Bunyinya, kita dengarkan bunyi mesinnya. Saya gas ya. Bunyi mesin itu tidak turun, idle tidak turun, selalu tinggi seperti ini. Seperti itu teman-teman. Coba kita masukkan di D ya. Nah, ini stabil. Coba di N, langsung naik lagi. Dengarkan bunyi mesinnya. Itu kalau nyalakan AC, setelah AC dimatikan, nah langsung naik, tidak turun. Jadi permasalahannya kira-kira biasanya itu di ISC. Saya sudah cek di semua forum atau di komunitas, katanya sih ISC itu apa? ISC itu katanya sih idle speed control, begitu. Mungkin saya mengikuti saran teman-teman untuk merawat atau membersihkan saja. Nanti kita coba ya, kalau berhasil nanti bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Kalau tidak berhasil ya kita harus beli. Oke, segitu aja, kita matikan dulu. Siap, saya bongkar dulu ya. Untuk membuka ISC nya kita harus punya kunci L seperti ini. Entah ini ukuran 8 kayaknya, tapi ini kayaknya masih mentok banget, jadi mungkin harus lebih lebih pendek lagi. Ini mentok. Untuk ngelepasin atau untuk melepaskannya, untuk membukanya itu mentok sama cover klep yang di sebelahnya ini. Ada 2 baut yang harus dibuka. Nampaknya harus telaten dan harus gimana ya, sabarlah teman-teman. Oh, ini sudah terbuka. Langsung saya cabut. Nah, begini kondisi ISC nya, idle speed controlnya. 2 baut saja sudah terbuka ini teman-teman. Ternyata seperti ini kondisi ISC yang sudah lama saya pakai. Ternyata sudah ada retaknya dan sangat kotor sekali. Saya coba bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa lemnya dan juga perekatnya ini. Entah ini ori atau yang KW, nggak tahu saya. Dapatnya mobil sudah begini. Tidak tahu, kalau ada yang tahu. Oh, ini sudah ada yang retak teman-teman. Nanti saya lem aja. Seperti ini kodenya. Mungkin dari teman-teman YouTube semua ada yang tahu ini ori apa KW, coba di kolom komentar ya. Ini seperti ini kondisinya, dan cara membukanya saya coba dengan gunting untuk mendorong satu kancingan. Di sana ada yang pakai mur biasanya, dan ini punya saya hanya pakai kancingan seperti ini. Jadi saya pakai ujung gunting dan tusuk, didorong ke dalam agar bisa kita putar ke arah kanan seperti ini.
putar ke arah kanan dan sambil ditarik, ya sudah terlepas ternyata teman-teman. Seperti ini isi di dalam ISC, seperti ini ternyata kotor sekali. Ini adalah seperti magnet itu ya, ada semacam magnet dari sini dan cara kerjanya seperti itu, mungkin membuka dan menutup celah untuk udara yang masuk ke intake. Nah, ini ISC, gunanya ISC mungkin fungsinya cara kerjanya seperti itu. Ini yang harus dibersihkan katanya teman-teman di YouTube atau di Facebook, di komunitas lainnya. Saya coba untuk bersihkan ini dulu. Ini nanti saya bersihkan sama bensin sama amplas. Kita amplas dulu, lalu kita cuci. Mungkin nanti bisa berfungsi normal kembali, entah, nggak tahu ya. Nanti kita saksikan sama-sama di akhir video. Tentunya jangan kemana-mana. Oke, singkat ceritanya ini kan sudah saya bersihkan. Untuk di dalamnya itu sudah saya amplas, sudah saya cuci dengan pertalite, dan sudah saya lem kembali untuk yang pecah tadi ya, dan semua sil-silnya sudah saya rapatkan. Dan sebelum saya pasang, saya coba cek dulu ya. Untuk ISC nya itu ada 3 pin. Yang tengah itu pin positif, yang kanan dan kiri paling pinggir itu untuk pin negatifnya. Ayo kita coba dulu ini apakah berfungsi apa tidak. Saya pakai adaptor dan saya setting di 12 volt seperti ini. Bisa juga pakai aki langsung ya teman-teman. Semoga nanti bisa berfungsi kembali dan saya tidak harus membeli ISC yang baru, karena ISC yang baru itu harganya yang KW sekitar 200 ribuan sampai 300 ribu. Dan kalau yang asli itu lumayan mahal sekali teman-teman, sampai 1 juta lebih kayaknya. Nah, sebelum kita mengeluarkan budget yang begitu dalam, alangkah eloknya kita lakukan cara seperti ini dulu. Saya coba cek dulu ya untuk fungsi ISC ini, apakah normal, apakah bisa dipakai lagi atau tidak. Itu ada katup di dalam yang bisa membuka dan menutup celah untuk penghisapan udara, mungkin begitu cara kerjanya ya. Saya coba sambungkan dulu negatif dan positifnya, seperti itu. Hasilnya ini negatif yang pinggir dan positif di tengah. Saya sambungkan, itu bisa membuka kemana itu, ke kiri ya, bisa membuka ke kiri seperti itu. Mungkin ini masih bisa difungsikan kembali atau bisa dipakai kembali. Saya coba yang sebelahnya atau yang satunya untuk pin sebelah ujung itu negatif, paling pinggir itu kan negatif semuanya, yang tengah itu positif, yang pinggir negatif, yang tengah positif. Oh, yang ini ternyata menutup ke sebelah kanannya ya. Insya Allah mungkin ini masih bisa saya gunakan kembali ISC nya. Ayo saya coba pasang dulu ya di mobilnya, apakah ini bisa berfungsi. Saya buktikan dan saksikan teman-teman, menjadi saksi di sini setelah saya bersihkan semuanya di dalam. Dan tidak lupa saya bersihkan dulu untuk lubang di intake-nya, karena nanti ini juga harus dikasih lem ya biar tidak bocor. Untuk penghisapan udaranya, ini kan untuk menghisap udara di ISC, dan ISC itu mengatur lubang kecil atau besarnya pengeluaran atau kebutuhan udara di intake. Mungkin begitu ya teman-teman. Kalau keliru mohon maaf, karena saya bukan montir atau bukan ahli di bidang otomotif. Namun seperti biasa, saya hanya ingin semaksimal mungkin bisa merawat mobil saya sendiri agar tidak perlu ke bengkel dan ngantri-ngantri untuk diperbaiki di bengkel ya, karena saya sangat malas itu yang namanya antri memperbaiki mobil. Setelah bersih jangan lupa dikasih template apa ini namanya ya, lem sealer, agar nanti tidak bocor ya.
agar nanti rapat seperti ini. Dan untuk packingnya saya tetap pakai yang asli ya, yang lubangnya besar-besar seperti ukurannya IST-nya, tidak dikecilin karena saya sudah pernah pakai yang kecil tapi ternyata malah memberatkan mesin ketika AC hidup dan posisi di D itu bisa nyendat-nyendat mesinnya, bisa cetek-cetek nanti, bisa apa ya, bisa berat lah, agak mau mati gitu mesinnya, seperti orang sesak nafas begitu. Kita pakai yang normal saja, normal saja, begini cara saya. Dan cara pasang saya seperti ini, masukkan dulu kedua bautnya ke IST, lalu tancapkan di intake seperti ini dan putar perlahan baut 1 dan baut 2 nya. Begitu, harus sabar karena ini sangat sempit sekali jarak antara intake sama cover klepnya ya. Kalau ada kunci yang pas mungkin lebih enak, tapi karena saya pakai kunci manual, kunci L yang seperti tadi itu ya, jadi pas untuk posisinya, harus lebih sabar. Alhamdulillah hasilnya sangat top. Yang penting jangan sampai ada kebocoran di sini. Kita lakukan lem atau apa itu lapisannya itu harus teliti banget ya, jangan ada kebocoran. Kita coba gas. Header akan tetap stabil seperti itu. Nah, coba kita nyalakan AC ya teman-teman. AC nyala. Gas. Masih stabil. Tidak ada getaran. Waktu kita matiin AC, biasanya RPM tidak turun. Coba kita matiin AC. Langsung turun RPM-nya. AC hidup, naik. AC turun, AC mati, langsung turun. Demikian pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya jika Anda suka, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Itulah pengalaman saya atau berbagi pengalaman kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.